Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Satu informasi beredar yang dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul Ciri-ciri tenaga honorer yang dijamin lulus diangkat jadi P3K 2024 meski ada tahap tes. Ingat Bapak ya, meski ada tahap tes. Tapi segera dapat NIP pada bulan ini. Ya, bulan berapa itu Bapak Ibu? Tentunya kita perlu tahu ya kapan kira-kira. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com. Tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K sesuai amanat dalam Undang-Undang ASN 2023. Tenaga honorer nantinya akan diangkat menjadi P3K melalui tahap tes CSN 2024 yang akan segera dibuka oleh pemerintah. Yang mana informasinya hal ini nantinya akan mulai pada bulan Juli Bapak Ibu ya. Kendati pun demikian, tenaga honorer dipastikan akan tetap diangkat menjadi P3K meskipun harus melalui tahapan tes. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka informasi mengenai pengangkatan honorer tendik itu ada kesempatannya karena memang dengan formalitas begini, maka jelas artinya lolos tidak lolos itu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Dikutip dari YouTube TVR Parlemen pada Sabtu 29 Juni 2024. Junimar Irsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan bahwa tahap tes pada proses pengangkatan P3K hanya sebatas formalitas saja. Dan senada dengan ini juga telah diungkap oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Ya. Jadi benar memang bahwa informasi mengenai seleksi formalitas untuk honorer menjadi P3K 2024 ini adalah sifatnya formalitas. Itu bertujuan untuk meringankan kepada Bapak Ibu honorer untuk bisa naik kelas ya dari honorer menjadi ASN. Selain daripada itu, tahap tes yang dilakukan oleh tenaga honorer juga bertujuan untuk memverifikasi data tenaga honorer fiktif atau disebut dengan siluman atau honor bodong. Terkait dengan ujian, saya pernah bertanya kepada kementerian dan kepada BKN, kok masih ada ujian? Ternyata itu hanya untuk memverifikasi saja, formalitas saja, supaya semua punya NIP, ujar Joni Magirsang, selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Hal itu juga dilakukan untuk ya Kemenpan RB dan BKN bisa memverifikasi banyaknya tenaga-tenaga honorer siluman tambahnya. Nah, dengan demikian nantinya maka honorer siluman tidak bakal punya kesempatan Bapak ya. Jadi ada keadilan. Ciri-ciri tenaga honorer yang dijamin lulus diangkat menjadi P3K yaitu tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN atau dalam database Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, Joni Margirsang juga mengungkapkan ciri-ciri lain dari tenaga honorer yang
akan diangkat menjadi P3K, yaitu mereka yang sudah bekerja selama 5 tahun tanpa terputus. Artinya masa kerja selama 5 tahun itu Bapak Ibu ya secara kontinu, tidak putus-putus, lanjut terus. Kesepakatan dan sudah masuk dalam kesimpulan di rapat Komisi 2, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, semua tenaga honorer tanpa terkecuali harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024, kata Junimer dari Komisi 2 DPR RI. Dengan syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus sambungnya. Ini semakin ditegaskan Bapak Ibu ya. Jadi dengan informasi ini bahwa bisa kita mengambil kesimpulan honorer 5 tahun masa kerja itu bisa besar harapan untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Sementara itu, Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengungkapkan bahwa tenaga honorer akan segera mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP di tahun 2024 tahun ini. Dikutip dari Instagram Mardhani Alisera pada Sabtu 29 Juni 2024, Mardhani Ali mengatakan bahwa dalam arti Pak Mardhani Alisera mengatakan bahwa tenaga honorer yang telah terdata di Badan Kepegawaian Negara atau dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN direncanakan akan mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai pada Desember 2024. Senada dengan ini juga sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Bahwa di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN disampaikan bahwa honorer penataannya itu yang meliputi verifikasi data, validasi data, serta pengangkatan oleh pimpinan atau oleh instansi paling lama Desember 2026. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Nah, ciri-cirinya apa saja? Tadinya telah disampaikan bahwa terdaftar dalam Dapodik, kemudian masa kerjanya memenuhi, dan hal lain yang dirasa perlu sebagai persyaratan. Pada umumnya Bapak Ibu, tentunya ciri-ciri honorer yang bisa diangkat menjadi ASN P3K adalah honorer yang sudah memenuhi persyaratan. Semua honorer yang terdata di database BKN, insya Allah Desember 2024 semua dapat nomor induk pegawai atau NIP, dan kategori 2 akan diprioritaskan, kata Mardhani Alisera dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan informasi ini. Jangan segan-segan sharekan kepada rekan, sahabat, dan seterusnya supaya mereka tidak ketinggalan informasi sebagaimana Bapak Ibu mendapatkan informasi dari channel ini. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.